Assalamualaikum. Balik lagi dengan aku Lia. Di videoku kali ini aku mau sharing pengalaman aku menggunakan KB IUD atau spiral. Tonton terus videoku ya. Pertama, kenapa sih, alasannya apa sih pakainya KB spiral, kenapa nggak pakai KB yang lain? Yang pertama, katanya sih kalau misalnya pakai KB spiral itu nggak mengubah hormon kita. Terus memang didukung juga sama suami tuh, kalau misalnya mau pakai KB, mau ber-KB itu pakainya KB spiral aja. Yang kedua itu kalau KB spiral menurut aku kitanya nggak rempong gitu loh, nggak rempong mesti bolak-balik ke bidan kalau misalnya untuk suntik ulang, itu menurut aku ya. Tapi kalau misalnya pakai KB kan katanya cepet-cepetan kayak gitu. Terus aku tuh kan pakai KB waktu tanggal 19 September 2019 kemarin yang lagi nyusuin. Jadi kalau pakai KB spiral itu ternyata nggak mengurangi produksi ASI. Jadi ASI tetap lancar, nggak kering sama sekali. Spiral itu tetap menstruasi. Kalau KB lain ada juga katanya kan yang nggak menstruasi dan menyebabkan ASI itu kering katanya. Tapi aku belum pernah coba pakai KB yang lain. Ini pertama kali aku ber-KB yaitu KB spiral. Oh ya, kemarin pasang spiralnya di mana sih? Pasang spiralnya di bidan. Tapi aku bidannya yang di puskesmas. Kenapa di puskesmas? Sebelumnya aku udah telepon ke pihak bidan yang tempat aku melahirkan kemarin, tempat aku bersalin. Katanya bidannya baru selesai operasi tangan, jadi nggak bisa kalau untuk pasang spiral. Terus aku telepon bidan lain, ternyata stok spiralnya katanya lagi kosong, jadi nggak bisa untuk sekarang waktu saat itu. Ya udah akhirnya aku konfirmasi lagi ke bidan yang tempat aku bersalin. Kata bidannya di sana pasangnya di bidan yang di puskesmas aja, sama aja kok katanya kayak gitu. Ya udah akhirnya karena akunya udah nggak sabaran pengen pasang KB, ingin ber-KB spiral kayak gitu. Ya udah akhirnya aku ke puskesmas. Nah pas udah sampai di puskesmas, udah daftar segala kayak gitu, ditanyain sama bidannya, yakin mau pasang spiral katanya. Iya insya Allah yakin, aku bilang gitu. Terus sekarang lagi mens nggak? Iya lagi mens. Nah kebetulan kata bidannya memang kalau mau pasang spiral itu kondisinya kitanya sedang menstruasi. Kenapa? Untuk memastikan kalau kita itu sedang tidak hamil gitu aja. Tapi kayaknya kalau misalnya yang baru bersalin juga boleh deh, kalau misalnya belum mens kayak gitu katanya misalnya berapa hari atau berapa sebulan atau 40 hari setelah melahirkan boleh dipasang spiral. Katanya sih kondisinya masih basah atau gimana, saya nggak ngerti kayak gitu. Terus pas sudah di sana aku diliatin dulu tuh bentuk spiralnya kayak gimana. Ternyata pas aku lihat di situ bentuknya gede juga ya, segede ini dimasukin ke dalam tubuh kita gitu. Tapi pas kayak gitu aku sempet ragu, bisa nggak ya, yakin nggak nih mau pasang spiral. Akhirnya sebelum pasang aku coba telepon suami dulu, gimana nih jadi pasang atau enggak, karena pas aku lihat ternyata bentuknya gede. Kata suami bismillah aja, katanya masa udah melahirkan secara normal 2 kali sama cuma kayak gitu aja takut katanya gitu. Ya kata aku kan beda ya kalau melahirkan sama pas melahirkan kan dikeluarin. Kalau ini dipasang, dimasukin. Ya udah kata suami bismillah aja ya, insya Allah bisa katanya gitu. Ya udah akhirnya aku meyakinkan diri, jadilah pasang insya Allah. Jadi bu pasang spiralnya kayak gitu. Udah kayak gitu aku disuruh tiduran tempat tiduran kayak gitu, tapi ada untuk penyangga kakinya itu loh, jadi kitanya posisinya ngangkat gitu, penyangga kaki, jadi kita nggak pegel. Nah udah kayak gitu di gimana caranya, pokoknya ada alat namanya spekulum paper bebek, kayak emang bentuknya kan paper bebek kayak gini. Itu tuh untuk membuka rahim kita, kelamin ya, membuka kelamin kita untuk menyangga, untuk masukin si spiralnya itu. Jadi gitu pas dipasang kayak gitu sih, itu yang dirasa aneh sama aku. Tapi kalau pas dipasang spiralnya nggak berasa sama sekali, jadi nggak sakit sama sekali. Cuma deg-degan aja, deg-degan banget pas mau pasang itu, pamit bisa atau enggak, terus nantinya rasanya kayak gimana, kayak gitu lah capek lagi. Pas udah dipasang, kata bidannya udah selesai. Udah selesai, iya. Jadi ternyata sebentar banget, kayaknya nggak sampai 10 menit deh. Tapi pas aku pasang itu aku sempet lepas karena mungkin akunya grogi, tegang gitu. Kata bidannya
jangan tegang, nanti susah dipasangnya. Oh ya udah, akhirnya aku coba ambil nafas panjang, tenangin diri, baru dia dipasang lagi, akhirnya berhasil. Nah pas udah dipasang kayak gitu, pasang spiral itu aku ngerasa mules, agak mules kayak mau mens itu loh, tapi sebentar, sehari atau 2 hari kayak gitu mules. Dikasih obat sih sama bidannya, dikasih obat penambah darah, mungkin takutnya berdarah mungkin ya, sama obat apa saya kurang tahu, tapi nggak aku minum. Terus apa sih efek sampingnya kalau menggunakan spiral? Aku sih sempat tanya-tanya juga ke teman, gimana sih pakai spiral, terus ada efeknya nggak gitu. Teman-teman bilang sih nggak ada efeknya sama sekali kok, enak katanya gitu. Nggak bikin, kata orang sih nggak bikin gemuk lah atau apalah kayak gitu, nggak sakit juga. Nah kalau di aku efek sampingnya itu aku keputihan, dan itu kata bidannya sih normal kayak gitu. Aku tanya ke temen juga ada yang keputihan, cuma memang keputihannya kalau temen aku itu nggak lama, cuma sebulan apa. Nah kalau aku semenjak pasang spiral sampai dengan bulan Juli 2020 tuh masih keputihan. Jadi aku sehari-harinya pakai ventilator. Tapi kalau sekarang aku udah berkurang, bahkan nggak ada juga sih, nggak keputihan lagi. Terus efek samping lainnya apa lagi? Oh iya, kalau misalnya biasanya waktu sebelum pakai spiral itu aku mensnya 5 hari. Sebulan sekali itu mensnya 5 hari aja. Tapi pas pakai spiral aku mensnya jadi 7 hari. Jadi menstruasinya jadi lebih panjang. Temen aku ada juga sih katanya yang saat mensnya itu jadi sakit gitu loh, mules, lebih mules daripada sebelum pakai spiral. Tapi kalau aku nggak mules sama sekali, kalau aku pasang spiral nggak mules. Terus pas bulan April Mei, aku kemarin sempat nggak mens 2 bulan itu, panik dong. Akhirnya aku test pack berkali-kali sampai habis 5 test pack sampai akhirnya aku beli test pack merek lain, karena test pack yang sebelumnya itu menurut aku harganya lumayan murah. Aku takutnya karena itu takutnya expired atau apalah. Akhirnya aku coba beli test pack merek lain dan dicoba, hasilnya tetap negatif. Terus aku nanya lagi sama temen, kenapa ya kok bulan April Mei kemarin nggak mens sama sekali. Terus kata temen, mungkin lagi adaptasi katanya kayak gitu, karena ada benda baru di dalam tubuh kita kayak gitu. Terus oh iya ya, terus katanya kalau misalnya nanti sampai 3 bulan belum juga, coba aja konsultasi ke dokter atau ke bidannya gitu. Akhirnya April Mei itu aku memang gak mens, dan tanggal 1 Juni baru aku mens, tanggal 1 Juni itu. Oh alhamdulillah ternyata mens. Kalau dipikir-pikir sih memang aku tuh semenjak sebelum nikahnya tuh zaman gadisnya itu kalau mens itu nggak teratur gitu loh. Jadi kadang sebulan ini mens, kadang bulan depannya enggak, kayak gitu selang-seling, atau kadang 2 bulan enggak, terus nanti bulan depannya mens. Mungkin karena faktor itu jadi aku mensnya nggak teratur juga. Sekarang pun aku mensnya memang nggak teratur, jadi kadang maju, kadang mundur kayak gitu. Itu aja sih pengalaman aku menggunakan IUD spiral. Nah kesimpulannya, siapapun, mami-mami semua, teman-teman semua yang mau pakai, yang ingin ber-KB, khususnya KB spiral, silahkan. Karena KB spiral itu yang aku alamin nggak sakit sama sekali pemasangannya. Terus setelah dipasang ke spiral juga aku pernah nanya sama suami gimana, ada bedanya atau enggak kayak gitu. Nah kata suami nggak ada bedanya sama sekali. Terus mensnya tetap ada menstruasi setiap bulannya, walaupun sempat kemarin nggak mens. Terus memang menstruasinya jadi lebih panjang, kalau aku lebih panjang 2 hari. Terus kalau ASI-nya tetap ada ASI, tetap berproduksi ASI. Apalagi ya, kalau menurut aku yang aku alamin, kita nggak mesti ribet atau rempong bolak-balik ke bidan untuk suntik. Misalnya kalau suntik atau untuk setiap hari minum pil KB, kalau misalnya ambil pil KB, khawatir lupa aja kayak gitu. Tapi kalau menurut teman-teman, pengalaman aku tanya-tanya ke teman yang lain sih, kalau namanya KB itu cocok-cocokan itu loh. Jadi kalau ada yang cocok pakai KB spiral, ada yang nggak cocok.
ada juga pengalaman katanya tetangga aku pakai spiral, sebulan kemudian dicek di USG katanya nggak ada, nggak tahu dia kemana, kayak gitu. Tapi kalau di aku alhamdulillah cocok dan enak. Jadi untuk mama semua yang mau spiral jangan takut, pokoknya yakinin aja itu nggak apa ya namanya, nggak bikin kita, pokoknya bikin kita tenang, nyaman, nggak ribet. Oh iya, kebetulan aku pakainya spiralnya yang 8 tahun, ada juga kan yang 5 tahun atau 8 tahun. Cuman aku kebetulan pas di puskesmas itu adanya yang 8 tahun, udah akhirnya aku pakai. Ya udah nggak apa-apa lah, yang penting aku sudah ber-KB gitu. Namanya ikhtiar untuk kita ikhtiar untuk kita memberikan jarak antara anak yang satu dengan yang lain, kayak gitu aja sih. Oke mah, makasih udah nonton videoku, jangan lupa supportnya, semoga menginspirasi. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share videoku. Terima kasih, bye bye, assalamualaikum.